lama kita nggak ketemu ya. Sekarang sudah bulan Oktober, tanggal 4 di minggu pertama. Kita mau sekolah minggu lagi. Gimana nih? Udah pada siap belum? Wah, udah ada yang ganteng, cantik. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Tapi hari ini Kak Yuke nggak sendirian. Kak Yuke hari ini punya teman. Siapa ya kira-kira? Namanya Kak Dinar. Kak Dinar tadi udah di sini. Tapi kemana ya? Coba Kak Yuke panggil dulu ya. Kak Dinar. Kak Dinar. Kok Kak Dinar nggak datang? Mungkin suara Kak Yuke kurang terdengar. Adik-adik yang di rumah, bantu Kak Yuke buat panggil Kak Dinar sama-sama ya. Oke? Kak Dinar. Kak Dinar. Kak Dinar. Kak Dinar. Halo. Apa kabar yang di rumah? Wah, ketemu lagi nih sama kakak. Iya. Yang di rumah mungkin belum kenal ya sama kakak ya, sama aku loh. Nah, nama kakak adalah Kak Dinar, kakak dari Magelang dan saat ini akan bersama-sama oleh teman-teman di GKI Sangkrah untuk terus melayani bersama-sama teman-teman sekolah minggu tentunya. Nah, karena kita sudah mau mulai Kak, Iya. lebih baik kita mau berdoa dulu sama Tuhan Iya. ya. Biar kita dalam beribadah nanti dari awal sama akhir diberkati dan juga dilindungi sama Tuhan. Bener banget. Oke. Adik-adik semuanya, sebelum kita mulai sekolah minggu online, hari ini kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah Kak, biar kita lebih semangat pagi hari ini, kita mau puji Tuhan dulu ya Kak. Oke. Biar badannya ini lebih energik lagi buat ikut sekolah minggu. Kita mau nyanyi apa Kak? Ku nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Nanti bait pertama teman-teman ikutin gerakannya Kak Yuke dulu ya, meskipun patah-patah kan. Nanti bait yang kedua kita bergerak bersama, oke? Nah kalau sekarang kita harus bangkit berdiri dulu dong di rumah. Ayo bangkit berdiri. Nah, oke, siap, musik. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku
ku nyanyikan selamanya. Nah teman-teman, tadi kita sudah berdoa, kita sudah berpuji Tuhan. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak Yuke, ada satu orang baru nih di sini. Siapa ini? Oh, belum pada kenal kan? Thomas, itu loh, kenalan sama teman-teman di rumah. Loh, Siapa itu loh. ini? Ada Kak Yuke juga. Kenapa toh? Oh, katanya aku malu. Gak usah malu ya Kak ya. Kan Thomas mau cari teman banyak di GKI Sangkrah. Ya, harus berani ya. Iya, kok malu? Tuh, teman-teman udah nungguin tuh di rumah. Nanti kalau mau ketemu sama teman-teman, tak beliin permen. Tak beliin 2. Tak mau. Aku maunya 5. Ya, biasanya beliin permen 5 deh. Tapi ke sekolah minggu ya. Oh, oke deh. Kenalan dulu ya aku ya. Iya, kenalan. Sapa dulu temannya. Halo semuanya. Halo. Nah, coba kenalin. Namanya siapa? Namaku Thomas. Apa kabar semua yang di rumah? Thomas, karena tema pada hari ini adalah berjuang untuk setia. Kira-kira Kak Dina mau tanya dulu sama Thomas, ya. Thomas itu orangnya setia nggak sih? Setia enggak? Gimana ya? Thomas setia kok. Yang benar Thomas setia. Iya, nggak percaya banget sih. Oke deh, kalau gitu Kak Dina mau tanya. Kalau misalnya nih, Thomas lagi di rumah. Terus masih Mami belum masak apa-apa di rumah. Kan terus Mami itu ternyata pergi ke pasar buat cari makan, beli sayuran buat dimasak buat Thomas. Kira-kira Thomas bakal ngapain? Ya Thomas pesen OVO. Hah? Apa itu? OVO? Apa itu? Itu loh, ojek food online. Oh, ojek food online ternyata Kak. Nah, tapi apa Kak? Kalau makannya sembarangan, kamu bisa sakit perut loh. Iya. Gimana coba? Mending nungguin mama pulang. Thomas sudah lapar kok. Ya, itu namanya kurang sabar. Kurang setia buat nunggu mami pulang. Kan kalau mami pulang, mami bikinin makanan yang lebih sehat buat Thomas. Iya kan? Iya juga sih. Terus Thomas harus gimana ya teman-teman ya? Gimana Kak? Thomas harus lebih sabar buat nungguin mami pulang. Seperti kisah sekolah minggu hari ini. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita setia kepada Tuhan melalui cerita bangsa Israel. Ya kan Kak? Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya Thomas dan teman-teman, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangan. Kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur. Tuhan boleh izinkan kami ikut bersekolah minggu secara online. Meskipun kami tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kami, tapi kami saat ini bisa bersekolah minggu online. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Bukakan telinga kami dan hati kami supaya firman itu begitu dekat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kisah yang akan Kak Dina dan Kak Yuke ceritakan bisa teman-teman baca di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-18 sampai 32 ayat ke yang ke-20. Nah, Thomas harus dengerin loh ya, gak boleh ngomong sendiri. Oke, Thomas gak mau ngomong sendiri. Teman-teman yang di rumah juga jangan ngobrol sendiri ya. Perhatikan kakak-kakak ini di depan. Oke? Oke. Nah, gini ya Thomas dan teman-teman di rumah. Pada suatu hari, Pak Musa itu dipanggil sama Tuhan untuk naik ke atas Gunung Sinai. Nah, di sana itu ya Pak Musa harus naik ke gunung, sementara bangsa Israel tidak ikut loh Kak. Bangsa Israel disuruh tetap tinggal berada di bawah. Nah, karena ditinggal sama Pak Musa memanggil Harun untuk menjadi pemimpin sementara bagi bangsa Israel. Loh, Pak Musa suruh ke atas gunung itu suruh ngapain Kak?
Suruh apa, Kak? Kak Kira-kira, Kak? Musa naik ke atas gunung untuk berdoa karena Tuhan ingin memberikan perintah dan juga nasihat kepada bangsa Israel melalui Bapak Musa. Oh, yang apa? Yang 2 loh batu itu ya? Ya, benar banget kamu. Ya, Tuhan akan memberikan 2 loh batu itu yang berisi 10 firman Tuhan, tetapi bukan hanya 10 firman Tuhan saja atau 2 loh batu itu. Tuhan juga memberikan banyak nasihat kepada Musa supaya nasihat-nasihat itu diberikan atau diberitahukan sama orang-orang Israel. Karena begitu panjang ceritanya gitu ya. Jadi Pak Musa harus sedikit agak lama di Gunung Sinai. Terus bangsa Israelnya kira-kira di bawah gimana, Kak? Nah, bangsa Israel ketika itu sangat tidak sabar karena Bapak Musa di atas kok lama banget itu ya, nggak datang-datang, nggak kembali-kembali. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi kemudian bangsa Israel meminta kepada Harun untuk membuatkan mereka patung untuk disembah. Nah, kenapa? Karena waktu di Mesir mereka pun menyembah kepada patung. Nah, karena Bapak Musa begitu lama, kemudian akhirnya Harun pun juga mengabulkan permintaan bangsa Israel. Bapak Harun mengumpulkan perhiasan, emas, anting, kalung, lalu dilebur menjadi patung. Kira-kira Tuhan tahu nggak ya, Kak, bangsa Israel melakukan hal kayak gitu? Ya tentu tahu ya. Jadi ketika Tuhan mengetahui bahwa bangsa Israel sedang melakukan hal yang tidak berkenan buat Allah, Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan tahu di atas Gunung Sinai itu Tuhan marah loh sama bangsa Israel. Tapi tahu nggak apa yang dilakukan oleh Pak Musa, Kak, ketika Tuhan marah sama bangsa Israel? Apa, Kak? Ternyata Pak Musa ini meminta Tuhan untuk melunakkan hati Tuhan ya. Tuhan, janganlah kamu binasakan bangsa yang sudah kamu bebaskan dari Mesir. Terus akhirnya apa tuh, Mas dan teman-teman? Tuhan membatalkan rencananya untuk membinasakan bangsa Israel. Tetapi ingat, Kak, karena bangsa Israel tetap salah loh ya, karena sudah melakukan hal yang tidak boleh sama Tuhan, menyembah ilah-ilah lain itu tadi, Tuhan tetap menghukum supaya bangsa Israel ini tahu kalau mereka itu salah. Maka Tuhan memberikan tulah kepada mereka. Terus tahu selanjutnya apa? Pak Musa disuruh turun untuk menjumpai bangsa Israel. Terus kira-kira reaksi Pak Musa waktu ketemu bangsa Israel gimana? Thomas penasaran nih. Nah, ketika Pak Musa turun dari gunung dan melihat bangsa Israel menyembah kepada patung yang mereka buat dan mendirikan mezbah di sana, Bapak Musa langsung marah adik-adik. Marah dengan sangat dan menghancurkan semua patung itu. Iya, benar tuh katanya Kak Yuga. Ya, ketika melihat bangsa Israel seperti itu, Pak Musa menegur sama Harun. Harun, kamu gimana sih? Kok malah bangsa Israel itu kamu turutin untuk membuat lembu emas dan disembah? Itu tidak berkenan buat Tuhan. Nah, ketika ditegur seperti itu, akhirnya Harun juga sadar, oh iya, ternyata ini perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, Kak. Nah, ini kan bukannya bentuk ketidaksabaran yang sama kayak tadi kamu tuh loh. Kamu kan tadi tidak sabar buat makan, makanya kamu beli ojek online itu tadi, ya kan? Beli makanan online. Kalau tidak sehat gimana coba? Ya deh, Thomas salah. Thomas nggak mau lagi kayak gitu. Nanti Thomas minta maaf sama Mami, biar Mami masakin buat Thomas. Iya, pinter. Nah, adik-adik di rumah juga kita mau hari ini mulai belajar untuk lebih bersabar dan lebih setia kepada Tuhan. Contohnya apa, Kak? Misalnya nih, lagi ujian. Kalau kita malas, nggak setia sama proses belajar, kita mesti milih nyontek loh. Iya. Terus kalau misalnya kita lagi bermain sama teman-teman, lagi seru-serunya, kita malah berbohong. Loh, itu kan tidak dikehendaki sama Tuhan. Apalagi nih, ketika ada tawaran, ayo kita main ke sana, padahal waktunya sekolah minggu. Terus kira-kira teman-teman pilih yang mana? Ikut main apa ikut sekolah minggu? Tentu ikut sekolah minggu ya, Kak. Karena teman-teman kan jempolan semua.
Jadi hari ini kita belajar ya Kak, buat sabar dan kita mau berjuang untuk patuh sama perintahnya Tuhan. Iya. Supaya kita diberikan anugerah, diberikan berkat sama Tuhan. Oke, hari ini kita mau belajar sama-sama untuk setia kepada Tuhan. Nah, untuk ayat emas hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, kita sudah apa tadi Kak? Puji Tuhan sudah. Kita berdoa sudah. Mendengarkan firman Tuhan juga sudah. Baca ayat hafalan juga sudah. Berarti kita sudah mau mengakhiri sekolah minggu kita loh Kak. Ya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita mau berdiri yuk teman-teman. Iya. Nah Kak, kita sudah ikuti tadi sekolah minggu dari awal. Sudah kita berdoa, kita memuji Tuhan, mendengarkan Alkitab. Terus baca ayat hafalan. Berarti sekolah minggu sudah mau usai. Iya. Nah, sebagai pengakhir dari sekolah minggu hari ini, kita mau pujikan satu pujian yuk Kak. Kita mau nyanyikan lagu Kerja buat Tuhan. Nah, Thomas ikut ya, kerja buat Tuhan. Pakai gerakan kok. Oke, Thomas ikut deh biar rame. Oke, musik. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Kerahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Nah, kayak gitu Kak, bekerja buat Tuhan selalu manis. Meskipun ikut perintah Tuhan itu susah dan banyak tantangan, kita harus tetap semangat. Tetap semangat, tetap setia, dan tetap sabar. Nah, karena kita akan mengakhiri sekolah minggu kita akan akhiri di dalam doa. Kita mau berdoa bersama ya teman-teman ya. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita mau doa. Thomas ikut doa ya. Oke, Thomas ikut doa. Ayo teman-teman kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan boleh tuntun kami, Tuhan boleh jaga kami untuk sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Tuhan sudah berfirman pada hari ini dan biarlah firman itu bisa kami lakukan. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu, kiranya Tuhan sertai kami supaya kami bisa berjumpa lagi di dalam sekolah minggu depan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan di dalam nama-Mu, Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah selesai sekolah minggu hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Tetap semangat ya teman-teman di tengah pandemi ini. Ingat, harus ada 3M yang harus kita lakukan. Apakah M yang pertama? Mencuci tangan. Terus apa ini Kak? Pakai ini loh. Memakai masker. Dan terakhir adalah menjaga jarak kita. Supaya kita terhindar dari virus corona. Meskipun kita tidak bisa berjumpa di gereja, tapi kita tetap masih bisa sekolah minggu. Iya. Ya, setiap hari apakah? Setiap hari minggu jam 9 di channel YouTube GKI Sangrah. Oke, kita tunggu ya kehadiran teman-teman minggu depan ya. Oke teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.